Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya ya. Jangan bosan-bosan, masih ada 2 modul lagi di sini. Kita sampai ke tahap modul 5 ya, yaitu dengan pokok bahasan menghitung BEP atau break even point serta menentukan harga jual. Baik, kita langsung mulai saja ya materinya. Oke, menghitung BEP, break even point, dan harga jual. Next. Tujuannya adalah peserta pelatihan memahami konsep harga jual, kemudian peserta pelatihan memahami konsep BEP atau break even point, dan peserta pelatihan mampu menghitung harga jual dan BEP dari sebuah produk. Nah, harga jual itu apa? Yaitu besaran harga yang akan dibebankan kepada konsumen. Itu diperoleh dari atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non produksi plus laba yang diharapkan, seperti itu ya. Kemudian penentuan harga jual itu biasanya sesuai riset ya, riset kompetitif, kemudian riset dengan daya beli, seperti itu ya, atau sesuai dengan biaya, nilai, dan pasar. Kemudian metodenya ada beberapa metode di sini, nanti bisa dibaca ya. Next. Sekarang kita ke break even point. Nah, break even point itu intinya adalah titik impas. Jadi perusahaan itu tidak mengalami laba ataupun mengalami rugi. Jadi benar-benar tahapan di mana di sini ya, titik di mana perusahaan itu tidak akan laba dan tidak akan untung, seperti itu. Nah, manfaat penghitung BEP itu yang pertama adalah satu, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi kalau kita menghitung misalkan BEP produk kita itu di harga 5.000 misalkan ya, kita tidak mungkin kan menjual dengan harga di bawah 5.000 seperti itu. Jadi kita bisa menentukan BEP, jadi karena sudah ditentukan, jadi kita bisa menentukan laba yang kita harapkan itu berapa gitu. Jadi tidak akan mengalami untung ataupun rugi. Diharapkan dari perhitungan itu kita bisa mengambil untung berapa persen dari set. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan peluang untuk memperoleh laba. Kemudian mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan dan menggantikan sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca atau dimengerti. Komponen BEP itu ada fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost. Nah, fixed cost di sini adalah biaya tetap atau konstan meskipun tindakan itu tidak berproduksi. Jadi biayanya tetap dibebankan walaupun itu atau perusahaan sedang tidak berproduksi. Itu biaya tetap atau fixed cost. Total biaya tetap tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi, dan fixed cost ini adalah jumlahnya tetap dalam volume kegiatan tertentu. Tetap jumlahnya itu tetap seperti itu. Contohnya adalah biaya sewa tempat. Nah, biaya sewa itu kan biasanya per tahun atau per bulan ya, dan tidak tergantung pada produksi gitu. Kemudian biaya PBB, biaya asuransi. Kemudian yang digarisbawahi adalah biaya upah ya, atau biaya tenaga kerja non produksi seperti satpam. Nah, satpam, kemudian karyawan bagian administrasi itu kan memang mereka tidak terpengaruh dengan volume produksi seperti itu. Jadi itu termasuk penggajian satpam, tenaga administrasi ataupun manajer gitu ya, ataupun direktur, itu kan
di bagian administrasi itu merupakan fixed cost dan biaya penyusutan peralatan. Nah, itu tidak tergantung oleh volume produksi. Biaya penyusutan mesin itu apa? Biaya penyusutan mesin atau peralatan itu kan kita harus menganggarkan mesin yang kita pakai itu mengalami depresiasi atau penyusutan. Jadi misalkan kita beli oven gitu kan, kita uraikan saja masa manfaatnya kira-kira 5 tahun atau 10 tahun. Nah, dari 10 tahun itu nanti turun berapa persen penyusutannya. Logikanya kan gini, kita beli misalkan oven 10 juta gitu kan. Nah, 10 juta 5 tahun kemudian apakah kita bisa jual oven itu dengan harga 10 juta? Kan nggak mungkin. Karena oven tersebut sudah sering dipakai setiap hari dan mengalami penyusutan. Sehingga selain dari biaya-biaya bahan, kita juga harus memperhitungkan biaya penyusutan ya. Itu yang jarang sekali untuk produksi rumah tangga ya, untuk home industry yang mempertimbangkan biaya penyusutan ini dilibatkan sebagai biaya dalam perhitungan break even point gitu kan. Bisa saja misalkan harganya 10.000 di break even point, ternyata biaya penyusutannya belum, peralatan yang digunakan belum dimasukkan, seperti itu. Jadi kan sebenarnya itu kita mengalami rugi gitu kan. Jadi kita masih kelabakan lagi untuk ketika tiba-tiba mesinnya mati atau sebenarnya sudah harus diganti, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ada biaya penyusutan, kita bisa menganggarkan itu untuk saving, untuk membeli peralatan yang baru. Tuh. Next, variable cost. Yang kedua adalah variable cost, yaitu biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung volume produksi. Jika produksi meningkat, biaya variabelnya pasti akan meningkat. Demikian juga jika produksi turun, biaya variable cost-nya juga akan turun. Biaya variable cost adalah biaya yang totalnya berubah sebanding dengan kegiatan produksi. Jadi ini berkaitan erat dengan kegiatan produksi. Nah, contohnya adalah biaya bahan baku ya, itu pasti masuk di variable cost. Kemudian upah tenaga kerja produksi ya. Kalau di sini adalah berhubungan dengan produksi. Jadi misalkan tenaga kerja yang dihitung dari produk yang dihasilkan, misalkan untuk kue bisa menghasilkan dia berapa bungkus, atau kalau enggak sesuai dengan target, atau kalau enggak misalkan kalau di borongan upah jahit itu ya biasanya kan dihitung dengan upah per baju kan. Nah, seperti itu namanya upah produksi yang masuk di variable cost. Kemudian biaya listrik di produksi ya ini ya. Kemudian biaya kemasan label dan komisi penjualan. Next, perbedaannya bisa dilihat di sini. Untuk biaya tetap itu tidak terjadi setiap hari, bisa per bulan, bisa per tahun. Sedangkan biaya variabel cost atau biaya tidak tetap itu lebih sering bahkan harian ya. Kita bisa menggunakan upah harian seperti itu. Atau bahan baku juga harian kan. Kemudian untuk fixed cost, biaya tetap jarang dijadikan dasar harga barang atau jasa. Nah, untuk pembentukan harga barang jasa itu dari variable cost. Jadi dia sangat mempengaruhi harga barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, biaya tetap umumnya bernilai besar dan tidak berubah. Di sini adalah biaya variabel nominalnya lebih rendah dan dapat disesuaikan kebutuhan. Kemudian biaya tetap tidak berhubungan dengan produk. Kemudian biaya variabel itu nominalnya lebih rendah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan berhubungan dengan produk. Next, rumusnya ini ya, total cost itu dihitung dari variable cost plus fixed cost. Itu adalah total biaya produksi. Nah,
ini penghitungannya ya, break even point contohnya. Kalau ngitung break even point per unit seperti ini. Variable fixed cost dibagi PP itu apa? Harga jual per unit, kemudian dikurangi dengan variable cost. PP dalam rupiah contohnya rumusnya adalah fixed cost per 1 dikurangi variable cost dibagi price atau harga jual. Sini ada contohnya ya, dalam usaha jus biaya tetapnya 250.000, biaya variabelnya 3.000. Direncanakan produk dijual 5.000 per gelas, maka titik impas atau BEP-nya berapa? Di sini kalau dalam per unit tadi dimasukkan aja rumusnya BEP per unit, fixed cost per price, harga jual min variable cost. Jadi 250.000 per 5.000 dikurangi 3.000 atau 250.000 dibagi 2.000 jatuhnya adalah 125 unit. Jadi perusahaan itu tidak mengalami rugi dan tidak mengalami untung jika dia memproduksi 125 unit. Nah, kalau ini BEP dalam rupiah ya, rumusnya adalah fixed cost per 1 main variable cost per price, yaitu 250.000 dimasukkan aja per 1 main 3.000 per 5.000 atau sama dengan 250.000 per 1 main 0,6 atau 250.000 per 0,4 sama dengan 625.000. Jadi BEP tadi kalau laku 125 gelas atau hasilnya itu hasil penjualannya itu 625 itu merupakan titik break even point. Jadi penjual bisa menggunakan ini untuk menutup pengeluaran tanpa rugi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menjual 126 itu udah satunya itu udah untung gitu, untung yang diperoleh. Seperti itu ya, itu untuk menghitung BEP. Nah, di sini ada soal tugas individu 1 dan 2 karena di sini ada 2 soal ya. Nah, ini soal 1 ini bisa untuk grup discussion, untuk tugas kelompok boleh ini ya. Untuk 1-2 buat tugas kelompok juga nggak apa-apa. Nah, ini ada contoh soal 1 dan 2. Ini kalau seperti ini mungkin kalian akan bingung ya. Jadi saya kirimkan soalnya di Google Classroom ya. Saya uraikan soalnya di Google Classroom. Nanti silahkan mengisi ini di tabel karena sudah saya sediakan tabel nanti di Excel. Misalkan tepung terigu biaya bahan ditulis aja tepung terigu berapa, mentega berapa, ini berapa. Silahkan kerja kelompok dan menghitung total produksi, biaya produksi, harga jual nanti dan BEP-nya. Baik, nanti ini saya share saja di di Google Classroom di bagian penugasan. Silahkan mengerjakan kelompok dan nanti diupload juga ya ke dalam tugas kelompok. Di sini sudah saya uraikan, kerjakan di format Excel yang sudah disediakan ya. Nanti tinggal ngisi-ngisi aja di situ. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan konsultasi di saya, akan saya jawab. Untuk BEP ini materi ini sudah selesai. Baik, terima kasih untuk modul 5 berarti sudah selesai ya. Saya harap kalian mencatat, ingat ya mencatat. Kalau misalkan belum ya silahkan di play lagi video saya, dicatat ulang, kemudian ditulis rumusnya, kemudian dikerjakan soalnya sesuai dengan perintah gitu ya. Baik, untuk pertemuan modul 5 menghitung BEP dan harga jual sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti ketemu di modul terakhir yaitu modul 6 ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.